sudut yang baru tentunya. Nah, dari Matius pasalnya yang keempat, Matius pasalnya yang keempat ayat yang pertama, di sana tertulis, maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan ayat 2-nya di sana dilanjutkan, dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Saya mendahului dengan catatan dari penulis Injil. Di sana Matius mencatat Yesus itu dibawa oleh Roh Allah ke padang gurun. Lalu kemudian Markus mencatat di Markus 1 ayat 12 sampai 13, segera sesudah itu Roh memimpin dia ke padang gurun. Jadi kalau tadi di Matius mencatat dibawa oleh Roh, kalau kali ini Roh memimpin ke padang gurun. Nah, di Injil Lukas melengkapi lagi data tersebut. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus, ya, Lukas 4 ayat 1. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Ya. Catatan demi catatan kita dapat bahwa Yesus dipimpin oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Lalu kemudian Yesus ada di sana, berada di tengah-tengah binatang liar, dan malaikat-malaikat melayani dia. Lalu kemudian ada catatan lagi di sana tertulis, akhirnya laparlah Yesus dan berkatalah iblis. Ini yang kita harus pahami, mengerti bahwa dari ujung sampai ujung sesungguhnya dunia ini adalah padang gurun. Seringkali pengkhotbah menyampaikan padang gurun hanya bicara tentang situasi atau masa yang sukar. Sesungguhnya dunia ini pondasinya adalah padang gurun. Saya percaya, kita sama-sama percaya bahwa Mazmur 23 adalah sungguh benar. Namun ketahuilah bahwa ketika Tuhan bawa Anda dan saya ke padang yang berumput hijau, sebetulnya itu ada di tengah padang gurun. Ketika Tuhan bawa kita ke air yang tenang, itu pun ada di padang gurun. Sekalipun dalam lembah kelam, itu pun di padang gurun. Intinya yang saya mau sampaikan begini, dunia ini udah gak ada yang bagus lagi. Dan tempat Anda dan saya nantinya memang bukan di sini. Jadi kita mau ngobok-ngobok gimana juga dunia, pada dasarnya bukan ini tempatnya. Karena itu sesungguhnya siapa yang betah di dunia ini, siapa yang sangat menikmati dunia ini, sudah pasti Anda tidak bisa menikmati kekekalan. Kalau saya sederhanakan mungkin begini, siapa cinta dunia, dia nggak betah di sorga. Demikian juga sebaliknya. Nah, saudara, saya percaya bahwa Tuhan selalu pimpin kita terus untuk dipromosi. Tuhan selalu pimpin kita terus untuk kita terus naik. Tuhan pimpin kita terus untuk kita boleh mengalami kemuliaannya. Kalau saya sebut mengalami kemuliaannya adalah bukan tentang bagaimana kita mencuri hal-hal yang baik dari Tuhan, menikmatinya dengan cara yang take it for granted. Yang saya mau bilang di sini adalah mengalami kemuliaannya artinya bagaimana Anda dan saya yang bawa hidup ini kepada Tuhan, akhirnya yang dimuliakan adalah namanya, bukan Anda dan saya. Karena itu perjalanan yang terus naik, ada banyak macam wilayah yang kita lewati, dan ternyata fakta. Dulu saya masih memahami bahwa padang gurun itu hanya sebuah spot potongan aja. Tapi ternyata dalam perjalanan sampai hari ini fix bahwa dunia dari ujung ke ujung adalah padang gurun. Yang mana Anda dan saya dilatih untuk menjadi tidak cocok dengan dunia ini. Nah, tiap sesi Tuhan pelihara Anda dan saya. Dari Maret kan kita ngalami pandeminya, ngalamin. Ada pelayanan yang tertunda, ada gereja yang tutup baru buka 2021. Ada, ya saya juga seru juga tuh lihatnya sampai 2021. Nggak tahu, memang tunggu supaya tidak jadi klaster baru, nggak tahu, macam-macam orang punya pandangan. Tapi sesungguhnya adalah yang mau buka 2021, ya nobody knows. Mungkin ada COVID-20, nggak tahu kita. Karena memang dunia ini ujung ke ujung isinya memang padang gurun. Nah, ada lagu Semusim Berlalu. Nah, ini masalahnya gini. Dari padang gurun yang satu, Anda dan saya akan masuk pada padang gurun yang berikut. Intinya gini, hidup Anda dan saya akan melewati banyak padang gurun. Amin.
Nah, masalahnya lu mau sekedar lewat atau melewatinya dengan berkemenangan. Kalau cuma sekedar lewat, semua ngelewatin. Nah, Yakobus 1 ya, ayat 13 sampai 15 katakan, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Sebuah konfirmasi dari Yakobus mengatakan bahwa Tuhan pada dasarnya tidak tertarik untuk mencobai Anda dan saya. Bahkan Yesus pun yang mencobai adalah iblis. Dan akhirnya setiap manusia dicobai oleh dua hal. Yang pertama, iblis yang mencobainya, karena memang dari sononya dia sudah mencobai Yesus. Lalu kemudian yang kedua adalah karena kita dicobai oleh kepengennya kita. Terbukti dalam masa yang kita lewati sampai hari ini, saya melihat tadi di tampilan aplikasi Zoom, ya, wajah-wajahnya wajah-wajah pemeliharaan Tuhan, ya, yang ada di ruangan ini dengan segala kondisi dan resiko yang kita harus ambil melewati bulan demi bulan, masih hidup juga, ya. Bahkan saya bisa melihat di antara kita yang ada di ruangan, mungkin kalau yang di aplikasi semua orang yang di kamera kelihatan gemuk, ya. Ya. Kalau aslinya ternyata lebih gemuk. Ya, saya mau bilang firm banget bahwa Tuhan pelihara kok. Amin. Ya, sampai hari ini terbukti kamu lebih gemuk dari orang yang kaya di dunia ini, gitu loh. Ya, karena itu, ya, lu iya. Malah yang banyak duit itu pada takut mati nih sekarang. Ya. Justru yang nggak punya duit nggak takut gitu. Nggak tahu karena protokol sekarang free kali ya. Jadi ya, saya mau sampaikan lagi begini. Iblis itu punya kinerja di dalam menjalankan pencobaannya. Dan kita lihat jelas dari Lukas 4 ayat 13. Di sana ditulis, sesudah iblis mengakhiri sebuah pencobaan itu, ia mundur dari Yesus dan menunggu waktu yang baik. Camkan ini bahwa iblis tahu waktu yang baik. Bukan waktu yang baik di dalam hal yang baik, tetapi iblis tahu waktu yang baik untuk mencobai setiap kita masing-masing. Iblis sangat pakar dalam mengenali siklus kerohanian. Iblis sangat pakar untuk mengenali siklus kejiwaan Anda dan saya. Iblis sangat pakar untuk mengenali siklus mental setiap orang. Sehingga dia mengawasi terus, memperhatikan kapan terjadi yang disebut waktu yang tepat, ya, untuk melancarkan pencobaannya. Beberapa sih dari data di Alkitab, perjalanan hidup sampai hari ini, saya simpulkan ada 3. Iblis menilai waktu yang tepat untuk setiap manusia dicobai. Di antaranya yang pertama adalah ketika kita merasa segala sesuatu seolah berjalan baik-baik saja. Ya. Itu dia tahu, ini timingnya pas, ya. Ketika kita merasa segala sesuatu seolah berjalan baik-baik saja. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita menikmati keadaan hidup yang statis. Udah, ini amannya di sini ya gini aja. Dan yang ketiga adalah ketika kita menikmati kerohanian yang stabil. Karena harusnya kerohanian kita bukannya stabil, yang diperjuangkan adalah menjadi lebih dalam mengenal Tuhan. Bukannya gitu aja. Nah, ini doa saya, kiranya kita semua bisa alami kemenangan bukan hanya di depan perjalanan, karena di awal perjalanan kita mengikuti Yesus, Anda dan saya lebih daripada pemenang, karena karya Kristus di kayu salib. Memang dari sononya dia berkarya, persembahkan buat yang percaya, Anda dan saya lebih daripada pemenang. Nah, yang paling penting adalah dalam perjalanannya Anda dan saya tetap berkemenangan sampai akhir. Nah, 3 hal, ya, 3 hal yang
secara berulang-ulang dan sangat klasik yang iblis cobai buat setiap Anda dan saya. Yang pertama adalah menang atas kebutuhan hidup. Ya. Di Matius 4 ayat 4, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ya. Manusia butuh rasa puas terpenuhi. Begitu ya, puas. Nah, puas itu kalau dicari justru sia-sia. Karena orang menjadi bahagia karena puas. Kalau yang dikejar bahagianya, Anda nggak puas-puas. Saudara, firman Tuhan mesti jadi konsumsi prioritas. Nah, saya ulang-ulang sampaikan buat jemaat kita, sampaikan buat rekan-rekan yang ada, Alkitab mesti jadi konsumsi prioritas. Karena kepuasan hidup ini adalah akibat. Pencarian akan kepuasan justru ujungnya sia-sia. Ya. Saya harap yang lain connectingnya bagus karena ini mulai unstable. Ya. Saya dalam obrolan antar rekan-rekan gembala, ya, di dalam sinode, di luar sinode, saya mengajak, menghimbau untuk lebih banyaklah kita bahas Yesus di mimbar ini daripada bahas si COVID. Ya. Saya tidak mengacu ke kanan atau ke kiri, ya, aliran konspirasi atau non konspirasi, nggak bicara politik di mimbar ini. Tapi ini yang saya tahu bahwa orang mati bukan karena barang itu. Ya. Orang mati karena ketakutannya. Ya. Bahkan kemarin ada yang bunuh diri karena itu. Kan tidak ada itu analisa kedokteran yang secara medis virus ini menyebabkan bunuh diri, kan tidak ada. Ya. Nggak ada. Anda ingat di kotak rokok ada tulisan, ya kalau lihat di iklan, peringatan siapa? Pemerintah. Peringatan? Percuma ditulis itu, peringatan Tuhan aja nggak didengar, apalagi peringatan pemerintah. Mari konsumsi apa kata Tuhan, karena itu yang bisa bikin hidup Anda dan saya puas. Karena kalau mau konsumsi apa yang dunia bilang, aduh, Anda lebih banyak baca-baca firman saja sama nonton OVJ lah. Dengerin berita kita puyeng juga. Yang kerennya, yang baik-baik nggak terberitakan, ya. Yang menakutkan paling banyak di repeat, ya. Mending baru repeat, ulang itu lagi. Nah, sama-sama kita lewati padang gurun, karena pondasi dunia ini adalah padang gurun. Namun yang pertama, mari menang melewatinya. Dalam hal apa? Dalam hal rasa puas dalam hidup. Lalu kemudian yang kedua adalah menang atas perlindungan diri. Setelah manusia ngalami yang namanya puas, dia butuh rasa aman. Ya. Di Matius 4 ayat yang ke-7, Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Ya. Pernyataan sebelumnya adalah iblis bilang, buang dirimu dari ketinggian, nanti malaikat akan menatang engkau. Ya. Saudara, nggak aman itu nggak enak. Ya. Benar ya? Nggak aman itu nggak enak. Masing-masing kan punya point of view rasa aman. Rasa aman percaya diri aja masing-masing orang ada. Perempuan ada yang di alisnya rasa aman. Ya. Ya. Tadi WL juga di sini gitaran, kalau dia nyadar resletingnya terbuka nggak aman. Enggak. Itu enggak. Cuman pas kita on the spot mau naik, kita tahu kancing satu kurang, ya, itu aman. Juga ada aman. Ya. Makanya rasa aman perlu. Ya. Saya bicara tentang rasa aman, ya. Ini manusiawi banget bahwa iblis paham setelah kepuasan dalam hidup manusia tercapai, maka manusia akan butuh rasa aman untuk menjaga kepuasan itu tetap ada. Ya.
Nah, Tuhan itu memberi Anda dan saya perlindungan bagi yang berlindung. Makanya mari bersikap waras, karena perlindungan Tuhan itu hanya ada pada mereka yang berlindung pada Tuhan. Yang seru kan begini, minta perlindungan Tuhan tapi nggak berlindung pada Tuhan. Sesungguhnya rasa aman itu manifestasi dari ketaatan kepada Tuhan. Karena manifestasi dari pagar perlindungannya itulah yang disebut dengan rasa aman. Anda boleh merasa aman karena tabungan, bisa rasa aman karena segala hal yang mungkin kita pagari dalam hidup ini, tapi tidak ada pagar yang tidak runtuh. Kamu mau bicara Menara Babel, kamu mau bicara perusahaan asuransi yang paling hebat di muka bumi ini, nggak ada yang nggak mungkin runtuh, karena cuma Tuhan satu-satunya yang tidak bisa ditumbangkan. Nah, yang terakhir saya mau sampaikan dari Matius 4 ayat yang ke-10. Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Kali ini iblis setengah benar. Jadi kalau yang paling benar siapa? Tuhan. Setan sesekali setengah benar. Jadi kalau kamu benar setengah-setengah, kamu setengah hantu. Iya. Kenapa saya bilang setengah benar? Karena dia bilang begini, kalau kamu mau sembah saya, nanti saya kasih yang di dunia ini. Ini benar. Benernya bukan ngasihnya. Kalau ngasihnya dia mungkin bohong. Tapi segala yang ada di dunia sudah di bawah kuasa iblis. Itu benar. Sampai di situ dia benar. Saudara, ada 3 hal yang terus-menerus kita harus menangkan terus. 1, untuk urusan puas. 2, urusan rasa aman. Dan yang terakhir adalah urusan diri sendiri. Mungkin di antara kita pernah ada yang dengar, musuh terbesar dalam hidup adalah diri sendiri. Ini sebetulnya sebuah pemahaman yang keliru, karena di antara hukum utama dan terutama, di sana ada nyelip 1. List yang pertama adalah kasihlah Tuhan Allahmu. List yang kedua adalah kasihlah sesamamu manusia seperti kau mengasihi dirimu sendiri. Jadi sebetulnya yang nomor 2 itu harusnya di nomor 3. Karena bagaimana Anda mau mengasihi sesama seperti dirimu sendiri kalau kau tidak mengasihi dirimu, kan begitu kurang lebih. Nah, terima nasihat yang sehat ini. Saya mau sampaikan, jangan musuhi dirimu. Mari berdamai dengan dirimu. Karena ketika seorang, ini celaka ini kalau kita nggak benang atas diri sendiri. Karena ada 2 hal yang pasti terjadi. Yang pertama adalah kita akan kesepian. Yang kedua adalah kita akan kehilangan. Mungkin yang lebih tepat saya sebut kelelahan. Kenapa kesepian? Ketika seseorang hidup untuk diri sendiri, nanti ujungnya dia akan kesepian. Maka penting untuk kita pertimbangkan, pikir ulang begini. Apa yang Anda dan saya perbuat itu penting dimengerti kepada siapa dan untuk siapa. Apa tadi? Kepada siapa dan untuk siapa. Kalau kepada siapa dan untuk siapanya ketukar, ini kacau. Kemarin, tahun lalu masih ini, udah setahun belum nikah? Udah mau 2 tahun. Udah mau 2 tahun. 1 tahun 8 bulan. 1 tahun 8 bulan. Berarti 3 tahun yang lalu Lone Ranger ya? Weh, mau kemana bebas? Bebas. Bisa pindah-pindah tempat, nggak perlu schedule jelas, yang penting bisa running. Ya kan? Sekarang harus sepakat. Sekarang harus sepakat. Ya. Ini saya mau bahas yang laki-laki aja dulu nih. Anda yang kepala keluarga,
kalau nggak paham kepada siapa Anda melakukan, untuk siapa kita melakukan. Satu, hidup kita memimpin keluarga akan seperti diperbudak. Iya. Betul ya? Kayak diperbudak. Lu yang capek, yang nikmatin satu rumah. Ya. Makanya kalau kita melakukannya kepada keluarga, tujuannya harus untuk Tuhan. Iya. Ini yang saya bilang kepada siapa dan untuk siapa penting. Ya. Kalau kepada siapa untuk siapanya udah salah alamat, satu hari nanti kita kesepian. Ya. Banyak orang menjadi tua dengan keturunan yang tidak sedikit jumlahnya lebih dari 2, tapi akhirnya dia kesepian. Kenapa kesepian? Rupanya apa yang dia lakukan untuk anaknya, untuk semuanya, bukan untuk Tuhan, tetapi kepada dirinya, untuk dirinya. Capek ya? Di sini ada duduk tim pengembalaan, berasalah ya. Sekian tahun kita melayani ya. Orang-orang yang tahu diri sama yang nggak tahu diri kan kayaknya juga populasinya lebih banyak yang nggak tahu diri. Ya. Ya, ini yang sama-sama kita ada di Zoom juga, mungkin Anda juga ada dikelilingi oleh orang-orang yang nggak tahu diri di sekitar Anda. Ya. Kamu udah bikin, lalu kemudian bicara balasan. Nah, kita menjadi kelelahan akhirnya. Kenapa? Karena kepada dan untuk siapanya udah keliru. Udah keliru. Lagi susah sama kamu, lagi senang sama yang lain. Wah, asik ya. Ya. Makanya Alkitab ingatkan kita yang pria, jangan lupa ya, kalau di Alkitab tulis jangan lupa istri masa mudamu. Ya. Kalau mau diterjemahkan di beberapa teks asli bilang jangan lupa siapa yang ada bersamamu ketika susah. Ya, gitu ya. Ya. Jangan lupa ya. Karena buat Anda yang menerima jangan lupa, buat Anda yang melakukan lupain aja nggak apa-apa. Karena kalau nggak lupain, lu bisa lelah. Ya. Kamu yang pasang badan sama itu orang, ya kan? Sekarang nanya apa juga nggak ada aja, mungkin juga nomor lu udah di-delete. Ya. Yang model begini ini, kalau kita nggak paham kepada siapa dan untuk siapa, Anda kalah terhadap diri sendiri. Anda nggak berkemenangan atas diri sendiri. Ya. Karena perjalanan masih jauh, buat yang masih diizinin Tuhan masih hidup, berarti masih panjang padang gurun kita, berarti masih banyak manusia yang kita akan ketemu. Ketika seorang hidup hanya untuk orang lain, maka hidupnya akan sangat melelahkan. Lelah, karena Anda mulai hitung-hitungan kan. Saya udah bikin begini, dapatnya begitu. Saya sudah lakukan itu, malah diperlakukannya begini. Saudara, iblis tahu benar tentang konsep penyembahan. Makanya terakhir iblis bilang, kamu sembah saya kasih semua. Siapa yang kamu sembah menentukan kualitas hidupmu.